Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Penjabat Gubernur Adi Karyono menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang perpanjangan masa jabatan 8 penjabat bupati serta mengukuhkan 13 penjabat sementara Bupati Wali Kota di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Menurut penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, ke-13 penjabat sementara bupati atau wali kota yang diusulkan sudah sesuai karena aturannya harus diusulkan gubernur atau Kemendagri dan harus berasal dari pejabat tinggi pratama provinsi atau Kemendagri. Ia juga menyampaikan meskipun periode menjabat cukup singkat yaitu maksimal 2 bulan bagi masa jabatan pejabat sementara hingga selesainya masa kampanye Pilkada 23 November tahun 2024. Adi juga berharap agar PJS dapat bertanggung jawab untuk melanjutkan roda pemerintahan. Adi juga berpesan ketika menjalankan pemerintahan untuk terus memastikan tidak adanya pemanfaatan aset atau fasilitas negara untuk kepentingan selama kampanye pilkada. Tidak lupa, Adi juga menegaskan bagi seluruh PJ ataupun PJS untuk tetap menjaga netralitas selama kampanye pemilihan kepala daerah. Kita ke berita selanjutnya. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, Jawa Timur mengamankan 10 warga negara asing asal Cina dan 1 diantaranya asal Vietnam. Mereka diamankan karena terduga terlibat sindikat jaringan penipuan internasional atau scamming dengan target para warga negara Cina. Ratusan handphone disita sebagai barang bukti kejahatan mereka. 11 WNA ini diamankan di sebuah rumah di perumahan Taman Gapura, Citraland, Surabaya. Penangkapan mereka berdasarkan laporan dari warga sekitar yang dicuriga dengan aktivitas para pelaku di perumahan elit tersebut. Dari hasil pemeriksaan terungkap mereka masuk Indonesia pada 2 Maret 2023 dengan visa wisata. Mereka kemudian menetap di perumahan tersebut dengan melakukan aktivitas scamming atau penipuan secara online. Ada 3 modus kejahatan penipuan yang mereka lakukan. Yang pertama, pura-pura menjual barang dengan harga murah namun barangnya tak pernah dikirim ke pembeli. Selanjutnya, penipuan dengan cara pemerasan melalui phone seks. Para korban diajak untuk video call seks, kemudian hasilnya direkam dan akan disebar jika tak mau membayar sejumlah uang. Dan modus ketiga yaitu dengan cara berpura-pura menjadi pejabat anti korupsi, lalu memeras para pejabat. Para korban rata-rata merupakan warga Cina dan tak ada warga dari Indonesia. Diduga mereka memilih bermarkas di Indonesia untuk menghindari kejaran petugas di negaranya. Ini kita memang belum mendapatkan laporan dari korban dari warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Oleh karena itu kami koordinasi dengan imigrasi yang saat ini dihadiri oleh Bapak Kadin untuk tindak lanjut sambil tetap kita melakukan penyelidikan terhadap terduga ini. Memang tidak ditemukannya adanya aktivitas pidana di Indonesia, tetapi mereka dianggap melanggar aturan keimigrasian. 9 dari 10 WNA ini tak mampu menunjukkan dokumen kependudukan atau paspor, sehingga mereka dianggap pendatang ilegal. Kami mendapatkan laporan terkait dengan keberadaan warga negara asing ini. Dari 10 warga negara asing ini, 9 orang tidak bisa menunjukkan dokumen warga negara. Dan 1 orang bisa menunjukkan paspornya, yaitu warga negara Cina. Nah, selanjutnya kami melihat perkembangan ini, para WNA ini diduga melakukan perbuatan yang membahayakan, yang membahayakan keamanan negara, dan itu masuk dalam pasal 75. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Untuk sementara pasalnya itu sambil berjalan dan telah
pihak Polrestabes menyerahkan kepada kami untuk dilakukan pemeriksaan mendalam, dan kami akan lakukan seperti itu untuk mengetahui ya, yang pertama keberadaan paspornya dari mana. Ya, dari 10 orang ini 9 warga negara asing ini paspornya dari mana. Lalu yang kedua kami juga akan mengecek terkait dengan izin tinggalnya. Ya, izin tinggal 9 orang dari 10 orang ini seperti apa. Selain mengamankan para pelaku, juga mengamankan ribuan handphone, laptop yang dipakai untuk melakukan penipuan. Saat ini polisi akan mengembangkan kasus ini dan akan memulangkan para pelaku ke negara asalnya. Usai jeda sesaat lagi kita akan membahas tentang produk home decor dan kesenian buat Indonesia yang bisa menembus pasar New York. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, produk home decor dan kesenian buatan tangan Indonesia mendapat respon positif pasar New York, Amerika Serikat. Ini terlihat dari pameran Shopee Project 2024 yang diikuti 11 UMKM Indonesia beberapa saat lalu. Selengkapnya liputannya VOA di New York. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum, mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini, mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya. UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amaryllis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi.
Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time. I mean, some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran seperti pameran Shop Objet 2004 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian. Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendala satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat peritel yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, impor, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut, pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Cape Town, Afrika Selatan ternyata mampu mengubah mesin angkot dari bensin menjadi listrik agar dapat menekan emisi. Bagaimana proses perubahannya? Berikut liputan selengkapnya. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years. Because of the savings, if you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang. Meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we try to figure out a strategy around that. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi dari Afrika tadi mengakhiri perjumpaan kita di Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.